Gelap ya di depan itu ya. Nah ini teman-teman sendangnya. Ini pohon apa ya ini ya? Nih sendangnya. Bikin merinding aja kalau lewat sini. Jateng DIY ya. Mobil shuttle menuju ke Tumpeng Menoreh. Kita salip aja ya shuttle-nya. Oke, kita sampai di depan Pasar Kali Jambe, teman-teman. Wah, kita berhenti dulu ya. Opening sebentar. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di vlog Antowayu Atmojo. Kali ini saya sedang berada di depan Pasar Sidosari atau Pasar Kali Jambe ya, Pasar Desa Kali Jambe. Nah, pasar ini beberapa waktu yang lalu sempat ketabrak truk bermuatan bahan bakar ya, solar gitu, terus rusak berat dan sekarang sudah jadi nih teman-teman, udah direnovasi dan bagus ya. Namanya Pasar Sidosari, Desa Kali Jambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, dan ini puing-puingnya ada di sebelah kiri. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya jalan-jalan menuju ke puncak Pegunungan Menoreh ya. Kita akan menuju ke sekitaran Kebun Teh Ngelinggo dan juga Tumpeng Menoreh. Cuman kita akan melewati jalur yang tidak biasa teman-teman, yaitu lewat Kecamatan Bener ini ya. Oke, sambil jalan ya teman-teman. Ini pas dari pasaran mungkin ya, lumayan rame. Pasar Sidodadi. Oke teman-teman, kita akan menuju ke Kebun Teh Ngelinggo, melewati beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bener, terus nanti Kecamatan Loano, dan baru masuk di Kecamatan Samigaluh ya. Nah, kita akan ambil jalur ini teman-teman. Jadi kita nanti juga akan lewatin beberapa desa ya. Nah, di Kecamatan Bener ini kita akan lewatin, ini sekarang adalah Desa Kali Jambe. Kemudian di depan itu nanti ada Desa Jati, terus Desa Modono, Desa Pekacangan, dan Desa Cacaban Kidul. Nah, jadi checkpoint yang pertama ini nanti kita akan menuju ke sekitaran pintu masuk wisata Mangguljoyo, Bukit Mangguljoyo ya teman-teman. Nah, di sekitaran situ nanti checkpoint pertama, kita akan berhenti di situ ya. Jadi kalau kita menuju ke Tumpeng Menoreh atau Kebun Teh Ngelinggo itu biasanya ngelewatin jalur utama ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melewati jalur-jalur atau perkampungan-perkampungan di pinggiran gitu istilahnya. Jadi biasanya kalau kita ngelewatin Kecamatan Bener atau Kecamatan Loano, itu biasanya kita ngelewatin jalan utamanya ya, yaitu di Jalan Magelang dan sekitarnya, di dekat-dekat Jalan Magelang gitu. Nah, kali ini saya akan tunjukin rute yang ada di perbukitannya gitu. Jadi Kecamatan Bener tapi bagian lantai 2 gitu ya, di bagian atas gitu. Mudah-mudahan cuacanya nggak mendung ya. Ini udah redup nih, karena kita nanti akan lewatin alas-alas gitu. Oke, kita ngelewatin makam di desa ini, masih
Desa Kalijambe apa udah masuk Jati ya? Nah, kalau di sini kita akan lewatin hutan pinus nih ya teman-teman. Jadi hutan pinus yang lumayan deket dari Jalan Magelang. Ini kawasan hutan pinus di sekitaran Desa Jati, Kecamatan Bener. Dan di depan itu nanti ada objek wisata Sikepel Hill atau Sikepel. Nah, itu dulu juga sempat ramai juga di situ. Tapi nggak tahu ya sekarang ya seperti apa kondisinya, kurang begitu mengikuti. Saya pernah ke situ. Nah, ini jalan ke kanan ini ke Desa Kamijoro, Kecamatan Bener. Nih, di situ juga ada Dusun Jangkang. Masuk ke kanan ya. Dan di sini ada warung kopinya teman-teman kalau mau tongkrong-tongkrong di Jangkang. Warung kopi Jangkang. Oke, kita lanjut ya. Ini kita berada di Desa Jati, Kecamatan Bener. Masih banyak hutan-hutan pinus di sini, teman-teman. Ini kalau yang hutan pinus kayak gini dikelola siapa ya? Perhutani mungkin ya. Nah, ini masuk ke sini juga ke Desa Jati ya. Dusun Kembangan Kidul. Jalannya naik turun itu yang ke kiri itu. Oke, kita jalan terus menyusuri jalan utama ini teman-teman. Ini adalah jalan menuju ke Cacaban Kidul. Jalannya berkelok-kelok. Nah, ini Sikepel Hill teman-teman. Sikepel Hills. Naik lewat sini juga bisa, tapi kayaknya ada portalnya. Nah, dulu saya sempat masuk juga, tapi seperti terbengkalai gitu ya. Ada warung-warungnya juga sih di dalam. Sikepel Hills. Mungkin ramainya kalau ada event-event gitu, event di Sikepel Hills gitu baru rame. Kalau hari-hari biasa lumayan sepi dan banyak nyamuknya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan masuk di atau ngelewatin Desa Medono, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Nah, ini jalannya menurun nih di depan nih. Lumayan ekstrim. Nah, di ruas Medono sampai dengan Pekacangan itu barusan ada perbaikan jalan teman-teman. Kita juga akan lihat ya. Nah, dulu itu jalan ini itu putus di sekitaran Desa Medono maju sedikit, pokoknya menjelang Pekacangan itu. Nah, dulu putus di situ, terus gerunjal-gerunjal gitu. Kalau sekarang sepertinya sih udah baru ya, tapi nggak tahu sampai mana perbaikannya. Nah, ini kan jalannya halus banget nih. Wih, mantap. Nah, ini jalannya halus, tapi dulu itu terputus di depan situ teman-teman. Jadi kita sekalian akan melihat hasil dari perbaikan jalan ya di ruas Medono Pekacangan, Kecamatan Bener. Nah, ini kita sudah masuk di Desa Medono, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Dulu itu saya pernah ke Medono ini, ke Bukit, oh ini ke Puncak Kendeng ya, itu lewat Medono. Pokoknya masuk ke balai desa itu, masuk jauh banget itu. Puncak Kendeng. Nah, Puncak Kendeng itu juga bisa diakses melalui Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Dan kayaknya lebih dekat lewat sana. Langsung naik gitu, langsung ke puncak. Kalau dari Purworejo itu masih jauh ya masuknya ya. Puncak Kendeng Menoreh, salah satu puncak tertinggi di gugusan pegunungan Menoreh. Kita sampai di SD Negeri Medono. Nah, di sini jalannya bagus nih teman-teman. Halus, terus ada pengaman besinya ini ya. Nah, ini SD Negeri Medono. Kita jalan terus. Wih, ada ayam. Di sini juga lumayan halus jalannya. Oh, ini udah rusak nih. Amblas. Ini kalau ke Balai Desa Medono masuk ke kiri ya teman-teman. Itu jalan menuju ke Puncak Kendeng juga di situ. Oke, kita turun ini. Nah, ini jalan yang baru nih teman-teman. Dulu udah terputus di sini, terus sudah geronjal-geronjal gitu. Nah, ini jalan yang baru nih, aspal. Aspalnya baru, terus kanan kiri juga model baru ya, model dikasih cor gitu untuk bahu jalannya. Tapi nggak tahu sampai mana ini. Wih, keren. Mungkin sampai Pekacangan aja ya. Jadi cepet nih, biasanya lewat sini lambat banget, harus pelan-pelan. Sekarang cepet banget. Oke, kita menuju ke Balai Desa Pekacangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Weh, mantap. Bisa agak ngebut. Wow, mulus cuy. Jalan menuju Desa Pekacangan. Ini ada SMP Negeri 37 Purworejo. Sampai mana ya? Oke, akan kita susurin terus ya teman-teman. Tapi lumayan sih ini. Mungkin ada 2 kiloan nih. Yang sebelumnya di sini jalannya lumayan rusak. Jalannya udah aspal tapi udah ngelotok-ngelotok gitu ya. Ini sekarang full baru. Wih, mantap. Jalan di pinggiran Kecamatan Bener ya teman-teman. Nah, ini kita sampai di Balai Desa Pekacangan ya, di sebelah kanan itu deket SD. Kalau ke kanan ke Desa Wadas, Tambang Batu Andesit Wadas. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu Bukit Mangguljoyo teman-teman, kelihatan dari sini ya, yang tongkolan itu, tongkolan. Yang batuan menonjol itu. Oh, udah habis jalan barunya. Ini udah jalan lama ini. Tapi ini agak lumayan sih. Halus, nggak terlalu rusak-rusak banget. Oke, kita menuju ke Desa Cacaban Kidul.
Oke, kita jalan terus. Masih long nggak ini ya videonya? Mantap. Ini mungkin udah masuk nih di Cacaban nih. Suko, apa itu tadi? Nggak hafal nama dusunnya. Nah, di depan itu nanti ada area terbuka teman-teman. Setelah tanjakan ini itu bisa melihat bagus Bukit Mangguljoyo. Nah, dari sini tuh Bukit Mangguljoyo. Wih, mantap. Dan ada pemandangan terasering-nya. Wih, ada ini ya, kolam renangnya ya di bawah itu. Kolam renang atau apa itu? Kayak biru-biru gitu. Bukit Mangguljoyo. Kita nanti akan berhenti di gapura masuknya ya. Masih agak jauh sih, mungkin sekitar 5-10 menit. Ini jalannya jalan lama ini masihan. Beberapa kali lewat sini jalannya masih kayak gini. Apalagi kalau pas habis hujan gitu. Wah, airnya mengalir di jalanan ini. Oke, seperti ini suasana di Desa Cacaban Kidul. Ini masuknya Cacaban Kidul ya. Kalau yang lor yang sebelah kiri sana ya. Nah, ini teman-teman, kita sampai di pertigaan ini ya, kita belok kanan ya. Kalau ke kiri itu ke Salaman atau ke Cacaban Lor. Oke, kita ngelewatin Pasar Joho, Cacaban Kidul. Nah, ini Pasar Joho. Sepi, berarti nggak hari pasaran nih. Nah, di sini jalannya relatif bagus nih teman-teman. Jadi kita bisa agak cepat. Keren. Agak redup karena ini banyak pohon-pohon tinggi ya teman-teman di sini. Mantap. Banyak pohon duren, terus pohon ini ya, manggis. Nah, ini kita sampai di ini teman-teman, SD ya. Balai desanya itu sebelah mana ya? Balai Desa Cacaban Kidul, kayaknya sebelah kanan juga. Ini SD Negeri Mangguljoyo. Pohon durian nih nggak banyak sekarang musim ini. Pohon duriannya banyak yang kosong, nggak pada berbuah. Ini ada kantor NU. Nah, dari sini kita bisa melihat ini teman-teman, Bukit Mangguljoyo ya. Tuh. Ini kalau ke kanan bisa sampai Desa Wadas juga. Wih, bagus ya. Batuannya. Itu batuan itu. Kalau sampai puncak itu bisa nggak sih? Saya dulu nyoba menyusuri itu mentok. Setelah undak-undakan yang besi itu udah mentok, nggak bisa naik lagi.
Ini agak nanjak nih di sini. Oke. Desa Cacaban Kidul, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Desanya asri banget ya. Masih banyak alas-alas. Oh, ini kayaknya mana ya balai desanya ya? Oh, di depan nih, dekat sekolahan nih teman-teman. Nah, ini kayaknya balai desanya. Satu komplek dengan sekolahan ini. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di Gapura Wisata Mangguljoyo. Udah lama juga nggak pernah lewat sini. Asri banget ya. Ini banyak pohon ini, manggis. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di sekitaran Gapura masuk Wisata Mangguljoyo. Nah, itu gapuranya di depan. Nah, ini teman-teman, Gapura masuk Wisata Mangguljoyo. Sekarang nggak tahu nih di atas kayak apa ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita akan menuju ke checkpoint selanjutnya, yaitu di sekitaran Pasar Banyu Asin, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Nah, ini kita akan lewatin Desa Kalitapas, kemudian masuk di Desa Banyu Asin ya. Kita ikutin aja jalan utamanya ini teman-teman, kelok-kelok ini sampai di Pasar Banyu Asin ya, kira-kira 10 menitan lah ya. Nah, ini kalau ke kiri itu ke arah Gunung Kunir, terus ke arah Desa Benowo ya, Desa Benowo. Desa Benowo itu masih Kecamatan Bener teman-teman. Jadi itu boleh dibilang desa yang tertinggi ya di Kecamatan Bener ya, dan perbatasan dengan Magelang dan juga dengan Magelang ya, Salaman, Kecamatan Salaman. Oke, kita ikutin jalan ini. Jalannya berkelok-kelok dan cenderung turun nih teman-teman. Banyak turunan-turunan gitu. Kita menuju ke Pasar Banyu Asin di Desa Banyu Asin Kembaran. Ini kalau ke kanan ada pertigaan, ini kalau ke kanan ke arah Desa Kaliwader, Kecamatan Bener. Wah, luas ya Kecamatan Bener ya. Jalan berkelok-kelok. Nah, jalan ini enaknya dipakai buat turun teman-teman. Jadi kalau buat naik itu agak nanjak ya. Dan di sini juga agak rawan longsor. Jadi kalau musim hujan kayak gini banyak longsoran-longsoran. Nah, ini. Wah, ini lumayan nih. Sampai ke bawah situ.
Oke, kita gas terus ya. Jadi ini adalah perjalanan menuju ke hutan, menuju ke kebun teh Ngelinggo dan juga kawasan ini ya teman-teman, kawasan Tumpeng Menoreh. Nah, cuman rutenya kita startnya tadi dari Desa Kalijambe, Kecamatan Bener. Tikungan yang lumayan tajam ini. Letter S. Dan ini banyak pasir-pasirnya nih di aspal, jadi agak licin. Harus hati-hati. Nah, ini banyak longsor-longsoran kecil nih. Oke teman-teman, kita jalan terus ya menuju checkpoint selanjutnya, yaitu Pasar Banyu Asin. Wih, kelokan-kelokan. Wah, ini bagus nih di sini nih persawahannya. Wih, terasering. Ijo royo-royo. Masih banyak alas-alas di kecamatan. Oh, ini udah masuk kecamatan Loano ini berarti. Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Wih, mantap jalannya. Bagi yang suka motoran, nih bisa jalan-jalan ke sini teman-teman. Jalannya mantap banget. Kelok-kelok. Wah, bau soto. Oke, kita gas terus. Sebentar lagi nih kita sampai di sekitaran Pasar Banyu Asin nih teman-teman. Jalannya lumayan ya, halus ya. Ini habis dibersihin ya ini ya, tebing-tebingnya. Kelihatan merah gitu. Kalau yang aslinya kan kayak gini. Ada lumut-lumutnya gini. Oh, ini udah sampai ya? Udah sampai. Oke teman-teman, kita udah belum ya? Bentar lagi. Mantap. Kayunya barusan nebang nih. Masih bau kayu. Masih jauh ternyata. Kirain udah mau sampai. Wah, longsor lagi nih. Sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang. Oke, kita gas terus. Ini jalannya menurun terus ini ya. Sampai di Pasar Banyu Asin, tapi nanti nanjak lagi. Oke teman-teman, suasana di Kecamatan Loano ya seperti ini. Jalanannya kontur berkelok-kelok ya.
Dan jalannya itu lumayan sempit ya. Mau nyalip aja agak takut. Oke, kita udah sampai nih di pusat kecamatan Loano. Ini ada Koramil di sini. Ini SMP Negeri 29, ini Koramil. Polseknya malah jauh ya, ada di Jalan Magelang ya. Wah, harum banget masakan di warung. Ini pasar Banyu Asin teman-teman, sepi ya. Oke, kita sudah sampai di Desa Banyu Asin Kembaran. Ini checkpoint kita di sekitaran Pasar Banyu Asin. Kita lanjut ya teman-teman, menuju ke perbatasan atau ke Desa Sedayu. Desa Sedayu ini desa paling ujung dari Kecamatan Loano. Nah, ini ada SD Negeri Banyu Asin Kembaran. Terus ini ada Balai Desa Banyu Asin Kembaran. Terus ini kantor Kecamatan Loano. Nih, kantor Kecamatan Loano. Ini puskesmasnya sebelah kanan. Oke, kita lanjut ya, menuju ke Desa Sedayu. Nah, dari Desa Sedayu ini nanti kita tidak lewat jalan utama ya, kita lewat pedalaman atau lewat tengah-tengahnya Desa Sedayu. Pokoknya tembak naik, kita tembusnya nanti di Nglinggo teman-teman, di Nglinggo ya, dusun Nglinggo. Jadi mudah-mudahan nggak kesasar ya. Kalau sesuai rencana sih nanti kita tidak lewat Pasar Plono ya, tidak lewat jalan baru. Kita lewatnya hutan-hutan gitu, alas-alas di pinggiran Kecamatan Loano. Sambil kita menikmati suasana alam pedesaan di pinggiran Purworejo, perbatasan dengan Kulon Progo dan juga dengan Magelang. Nah, ini kita udah masuk nih di Desa Sedayu. Mana nih gapuranya? Itu depan itu. Cuacanya agak mendung nih teman-teman, jadi agak mendung sekarang. Nah, ini teman-teman, gapura Desa Sedayu. Kita jalan terus ya, menuju ke Balai Desa Sedayu. Wih, mantap. Jalannya lumayan. Ini kan jalannya udah mendekati perbatasan dengan Kulon Progo teman-teman. Dan lumayan bagus jalannya, halus. Ke Kulon Progo, ke Kali Gesing juga bisa lihat sini. Nah, ini kalau ke kiri itu ke Desa Benowo ya, ke puncak Gunung Kunir. Saya dulu pernah ke Gunung Kunir, ke Desa Benowo, lewatnya sini, bukan yang lewat Kali Tapas. Wah, ini bangun rumah nih. Jadi bukitnya dipapras, dibangun rumah. Oke, kita lanjut. Wah, seperti ini teman-teman suasana Desa Sedayu, Kecamatan Loano. Nah, ini sampai di pertigaan jembatan ya. Ini kalau ke kanan itu yang jalur utama menuju ke Jogja. Kita yang lurus melewati Balai Desa Sedayu. Ini balai desanya nih di sebelah sini, deket SD ya. Belakangnya ada SD Bergas. Oke, kita ngelewatin Balai Desa Sedayu. Kita udah mulai
masuk di jalanan kampung yang tentu saja jalanannya tidak sebagus yang tadi ya, tapi lumayan. Ini lumayan nih jalannya. Nanti di depan tuh, nah itu teman-teman, kita bisa melihat ini pemandangan persawahan terasering. Wih, bagus banget pokoknya. Nih, di atas itu kayak ada kios-kiosnya atau apa ya itu ya? Pasar apa ya? Pasar Tiban gitu mungkin ya, setiap ada acara apa gitu. Nah, ini ada lapangan Desa Sedayu. Wih, dulu itu kelihatan luas banget. Sekarang udah dipakai buat bangun ini. Apa ini? Koperasi Merah Putih ya. Oke, kita susurin jalan ini teman-teman. Ini ada sekolahan Islam nih di sini, MI. Terus Rodotul Atfal. Nah, kita ngelewatin jalan ini ya. Ini ada Masjid Nurul Iman. Nah, kalau di Google Map itu di sini ada tulisannya ini ya, Pasar Menoreh. Itu sebelah mana ya? Ini apa ya? Tapi mana sih? Kayak nggak ada kios-kiosnya gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Menyusuri, ini masih di Desa Sedayu. Kita akan menyusuri perbukitan Menoreh. Wah, jalannya. Wah, ini ada batuan-batuan gede ini ya. Ini batuan apa ya? Andesit bukan ya? Tuh, di depan tuh. Banyak batuan-batuan ya. Nih. Jalannya lumayan lebar ini teman-teman. Jalan penghubung antar dusun. Oke, kita nanjak. Wih, mantap ya. Dan ada suara air gembrujuk. Kita ngelewatin jembatan. Airnya lumayan gembrujuk. Nah, ini jalannya banyak nanjaknya ini. Di Desa Sedayu. Apalagi yang jalan mau ke ini ya, Gunung Kunir, yang mau ke Desa Benowo. Wih, nanjaknya parah banget. Nah, ini juga nanjak nih. Lumayan nih tanjakannya. Oke, kita gas terus ya. Semakin naik karena puncak di sebelah kiri itu puncak Gunung Kunir kalau nggak salah ya. Tuh kelihatan tuh. Yang dari Desa Benowo naiknya. Nanjak lagi. Wih, itu teman-teman Gunung Kunir tuh. Itu kayaknya kan puncak yang tinggi kan, tertinggi di sekitaran sini. Seperti ini suasana di Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Wih, ada kucing. Nah, di depan ini kita akan lewatin SD ini teman-teman di sini. Ini dusunnya Dusun Wonosari namanya. Dusun Wonosari, Desa Sedayu. Nah, ini ada SD, tapi kayaknya SD-nya itu udah tutup atau apa ya? Dipindah ke bawah itu mungkin ya, SD negeri Sedayunya.
Bun. Terus ini ada pertigaan nih teman-teman. Kita yang ke kanan ya. Ini ada tulisannya, ke Jogja, ke Glembeng Menoreh. Kita yang ke sini ya. Nah, ini kita menuju ke perbatasan nih. Perbatasan antara Purworejo dengan Kulon Progo. Dan di sini udah mulai banyak alas-alas teman-teman. Alas-alas, tapi jalannya masih lumayan sih, rapi dan kelihatan gitu jalurnya. Desa Sedayu. Nanti kita juga ngelewatin semacam sendang yang apa ya, kayak rumput sekali gitu loh. Di perbatasan, deket-deket perbatasan. Oke, kita ngelewatin rumah-rumah warga. Nah, ini ada Masjid Tiban nih teman-teman. Ini masih di Dusun Wonosari nih, Desa Sedayu. Woi, gelap ya di depan itu ya. Nah, ini teman-teman sendangnya. Ini pohon apa ya ini ya? Nih, sendangnya. Bikin merinding aja kalau lewat sini. Dan ini ada batuan-batuan. Sendang di pinggiran Desa Sedayu. Nah, ini kita udah ada di kawasan-kawasan perbatasan antara Jateng DIY atau Purworejo Kulon Progo, atau Desa Sedayu dan Desa Pagerharjo ya teman-teman. Kecamatannya berarti perbatasan Loano sama ini ya, Samigaluh. Nah, nanti ditandain dengan jembatan teman-teman. Nanti tak tunjukin ya, jembatan. Asri banget sih di sini. Nih. Cuman kalau sore atau pas hujan gitu ya agak merinding juga lihat sini. Lewat alas-alas kayak gini teman-teman. Nah, ini teman-teman di depan ini ada jembatan ya. Nah, ini kurang lebih disinilah perbatasan. Tuh ada patoknya tuh. Ntar kita berhenti sebentar ya. Nah, ini teman-teman. Ini perbatasannya ini kalau tidak salah. Jateng DIY ya, batas provinsi Jateng DIY. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang masuk di desa atau Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon, Samigaluh. Wah, udah masuk Samigaluh aja nih. Nanjak. Samigaluh. Nanjak lagi. Desa Pagerharjo atau Kalurahan Pagerharjo. Dusunnya ini teman-teman, Sarigono. Dusun Sarigono. Nah, ini kita di Dusun Sarigono. Itu nanti kita nggak lewat jalan utamanya. Ini kan jalan utama ya. Kita nanti nyari jalan yang naik teman-teman. Mana ya? Sebentar, itu apa ya? Kayaknya bukan itu deh. Saya agak lupa-lupa sih jalannya. Nah, ini Dusun Sarigono ya. Sarigono atau apa ya? Kayaknya sih namanya Sarigono.
Sari Harjo apa Sarigono ya? Kita harus pelan-pelan nih di sini teman-teman. Nah ini kita masuk sini kayaknya. Ada jalannya nggak sih? Oke teman-teman, berdasarkan informasi dari warga itu jalannya rusak banget ya, yang tembus Ngelinggo. Saya sebenarnya pengen tembus itu Ngelinggo, pertigaan Ngelinggo yang sekitaran mana itu? Ini teman-teman, sekitaran Rimbono ya, Rimbono Homestay. Nah, sekitaran Rimbono Homestay atau Kayu Tangan Homestay. Nah kalau ini sih jalannya akan ngelewatin ini jembatan Sarigono, terus nanti tembusnya ini lapangan Pagerharjo teman-teman. Ini jalan utama ya. Nah ini jalannya halus nih. Ini jembatan Sarigono. Ya nggak apa-apa lah, kita ngelewatin jalur utama berarti ya. Lapangan Sarigono, jembatan Sarigono. Nah di sini juga ada homestaynya tuh. Kalau mau nginep-nginep. Sarigono, Desa Pagerharjo. Oke, kita jalan terus ya. Seperti ini suasana di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Mantap. Mau lewat sini ya? Coba. Ini ada tulisannya apa nih? Penasaran saya. Potong rambut. Oh, alah. Bukan. Oke, kita lanjut. Ini jalannya malah agak rusak di sini. Oke, kita gas ya. Wah, nanjak. Masih di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini kita sampai di lapangan
Pagerharjo nih teman-teman. Wah, kalau ini sih udah pernah lewat sini. Nanti kita belok yang ke kiri. Berarti kita tetap lewat Pasar Plono, terus lewat jalan baru naik ke ini teman-teman, baru naik ke kebun teh. Nah ini kita ngelewatin SMK Negeri 1 Samigaluh. Jalan ini nanti tembusnya di samping Pasar Plono. Padahal tadi saya pengen lewat ini teman-teman, biar bisa tembus di sekitaran Rimbono Homestay itu yang lewat Glamping Menureh. Ini nanjaknya lumayan tinggi nih di sini. Nanjak lagi. Nah itu Pasar Plono, Desa Pagerharjo. Wih, sepi ya pasarnya. Tutup. Tumpeng Menureh. Oke, kita lewat jalan utama menuju ke arah Kebun Teh Linggo atau Tumpeng Menureh ya teman-teman. Cuacanya lumayan, nggak terlalu mendung. Oh, ini mobilnya shuttle yang dari situ, dari terminal Plono itu, yang biasa nganter ke arah mana itu, Kebun Teh atau ke arah Tumpeng Menureh. Nah itu di depan itu juga tuh mobil shuttle ya.
Lucu ya. Tapi kayaknya mesinnya kayak nganu ya, nggak kuat nanjak gitu. Mobil shuttle menuju ke Tumpeng Menoreh. Biasanya sih bus-bus besar gitu ya. Bus-bus besar kan nggak mungkin naik. Kita salip aja ya shuttle-nya. Shuttle. Wah, ini udah mulai ditumbuhin rumput-rumput ya, teman-teman. Tapi masih rawan longsor nih di sini. Batuannya itu kayak menonjol-menonjol gitu. Kita sampai di rest area Segete. Jalannya udah habis. Oke. Sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Udah rame aja ya yang pada naik. Rest area Segete ini udah dibersihin nih kayaknya rumput-rumputnya. Oh, tanjakan. Akhirnya ke kebun teh lagi, teman-teman. Saya terakhir kali yang buat video yang dari ini ya, yang dari arah Candi Borobudur ya. Candi Borobudur via Asalaman. Ini kelihatan udah ditambal-tambal lubang-lubangnya. Enggak, Pak. Cuacanya itu ini, teman-teman. Apa namanya? Berubah-ubah. Kadang panas, kadang mendung. Kalau ini sih berkabut, ini bukan mendung. Nanti tak tunjukin ya. Sebenarnya tujuan saya itu keluarnya di mana tadi ya. Oke, teman-teman, suasana jalan menuju ke Tumpeng Menoreh dan sekitarnya. Sejuk banget udaranya. Di sini rawan longsor daerahnya.
Nah, ini teman-teman, di sini kan ada yang sering ngatur lalu lintas ya. Kalau misalnya lewat harus bergantian gitu. Nah, di depannya itu kan ada pertigaan nih. Nah, ini saya tuh rencananya pengen keluarnya di sini, teman-teman. Nah, pertigaan ini cuman kayaknya jalannya itu terputus gitu di Google Map-nya. Nggak biru gitu jalannya, keputus. Nah, ini kan Rimbono nih, yang sini sebelah kiri ini, yang sering buat mobil-mobil mini gitu ya, Rimbono Homestay. Harusnya keluarnya di situ tadi. Tapi setelah mengikuti jalur utamanya malah keluarnya di Pasar Pelono. Oke, kita jalan terus menuju ke Kebun Teh Nglinggo dan sekitarnya. Musola. Wah, itu puncak apa itu? Yang lancip itu. Kayak ada longsoran ya. Ups. Borobudur Highland. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di Google Map itu di sebelah kiri, di mana itu hutan-hutan pinus itu tuh ada glamping-glampingnya yang bagus banget ternyata. Homestay gitu ya, buat nginep. Borobudur Highland, glamping Deloano. Wah, ini udah hampir jadi nih kereta. Ini kan buat kereta ya, seluncuran gitu. Udah hampir jadi. Nih stasiunnya udah mau jadi. Oke teman-teman, kita udah sampai di Kebun Teh Nglinggo di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo. Tehnya kayak nggak nganu ya, nggak terawat ya. Itu loh, banyak gulmanya itu loh. Oke, kita berhenti di sini aja.